Master Pedang Part ke-6, edisi 51 hingga 60. Dengan suara serak, cerita dimulai. Daxia, Istana Kekaisaran, di Menara Pemetik Bintang. Dua sosok berdiri di udara. Kaisar Master, bagaimana menurutmu? Apakah anak ini benar-benar memiliki apa yang aku butuhkan? Tuan Xia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mengenakan jubah naga hitam, matanya dipenuhi dengan harapan. Sangat mungkin, ketika Yang Long Tu Changlan membunuh naga itu menyebabkan 9 alam bergemuruh. Pada saat itu, sebuah orakel muncul di pengadilan ilahi. Takdir berubah, dan era takdir baru akan datang. Karena dialah penyebabnya, itu pasti terkait dengannya. Adapun putra Yang Long Tu, itu bahkan lebih misterius. Aku telah menyimpulkan takdirnya. Dia seharusnya mahtai di bawah langit yang dingin, tetapi sekarang dia secara misterius telah memasuki permainan. Aku menduga bahwa ini adalah Yang Long Tu yang menggunakan kekuatan yang diperolehnya untuk mengubah takdir Yang Lin Bo melawan kehendak surga. Dan kekuatan semacam ini, selain takdir, aku tidak dapat memikirkan kemungkinan kedua. Di sebelah Xia Chengtian, seorang pria parubaya mengenakan jubah lebar 4 warna berkata. Di jubahnya, ada bintang-bintang bersulam di langit dan gunung-gunung serta sungai-sungai di tanah. Dan identitasnya adalah guru kekaisaran Daxia, Zhou Gansuan. Baiklah, dalam hal ini, saya lebih yakin. Selain itu, pertempuran hari ini di Akademi dapat lebih membuktikan bahwa dia memiliki sesuatu yang aneh. Kata Xia Chengtian. Sebagai penguasa Daxia, kota Shenwu ini seperti benda di sakunya, dan apa yang terjadi di Akademi secara alami tidak dapat disembunyikan darinya. Apa yang dikatakan Tuan Xia sangat benar. Para murid Qi Sheng Dao dipilih oleh para dewa di langit dan membawa keilahian. Kekuatan itu memiliki tekanan besar pada para kultivator manusia di bawah pola ilahi. Namun, dia memiliki sarana untuk merampas keilahiannya, yang menunjukkan bahwa dia mengendalikan kekuatan yang lebih misterius. Tuan Xia mengangguk, tetapi cahaya dingin tiba-tiba mengembun di matanya. Pada saat ini, bahkan langit dan bumi kehilangan warnanya. Bintang-bintang di langit meredup seketika, seolah-olah mereka juga takut dengan sikap dinginnya yang arogan. Tetapi pada akhirnya, kamu akan membuatkan pakaian pengantin untukku. Tidak ada yang bisa selamat dari permainan pembunuhan yang aku buat, tidak Gai Jiutian, maupun keluarga Yang. Perhitungan mereka seperti badut yang melompat di depanku. Tren umumnya seperti aliran deras, dan hanya aku yang mendorongnya. Dia berkata, lalu membalikkan telapak tangannya dan mengangkatnya dengan ringan. Ledakan. Tiba-tiba, seekor naga emas berputar-putar di sepanjang badannya. Selamat, Tuan Xia, naga sejati umat manusia telah terbentuk. Selama kita membunuh naga sejati lainnya, kita dapat memadatkan badan umat manusia dan membawa takdir. Guru Kekaisaran berkata dengan tergesa-gesa. Xia Chengtian tersenyum tipis. Naga sejati, naga kecil di Sungai Changlan seharusnya memantulkan gerbang naga, kan? Guru Kekaisaran mengangguk, ini belum waktunya, tetapi tidak masalah. Dia tinggal selangkah lagi, jadi kita akan membantunya dan membiarkannya berubah menjadi naga terlebih dahulu. Jadi, Guru Kekaisaran sudah punya ide. Ya, ketika Yang Long Tu membunuh naga itu dalam satu pertempuran, semua naga di dunia menyalahkannya karena tidak mahtai. Jika Yang Lin Bo pergi ke Changlan, naga kecil itu pasti akan mengambil tindakan. Yang Lin Bo, Tuan Xia merenung sejenak, tetapi apakah dia berani meninggalkan Beijing sekarang? Tuan Xia bertanya. Kalau begitu, carikan dia alasan untuk pergi. Kata Guru Kekaisaran, dengan tatapan dingin di matanya. Di bawah 10.000 gunung, Yang Lin Bo dan Yang Lin Boger berdiri berhadapan. Kau ingin aku berlatih metode memikul gunung? Yang Lin Boger menatap Yang Lin Bo dengan tatapan rumit. Meskipun dia telah memotong kultivasinya sendiri, dia masih berada di puncak alam bawaan, dan saat ini dia tidak berniat untuk melatih badan fisiknya, dia hanya ingin memulihkan kultivasinya sesegera mungkin. Kakak, aku punya warisan di sini yang sangat cocok untukmu. Namun, warisan ini juga membutuhkan kekuatan badan fisik. Yang Lin Bo menjelaskan. Warisan apa? Apakah itu kekuatan yang ditinggalkan oleh pamanku? Yang Lin Boger bertanya. Yang Lin Bo mengangguk. Terlalu merepotkan untuk menjelaskan tentang Taois, jadi mengapa tidak menyalahkan ayahku saja? Bagaimana kamu membawa gunung? Yang Lin Boger bertanya.
Sangat sederhana. Yang Linbo memberitahu Yang Linboger metode membawa gunung dan mencobanya sendiri. Yang tidak diharapkan Yang Linbo adalah Yang Linboger hanya melihatnya sekali dan kemudian bergerak. Yang lebih mengerikan adalah dia membawa gunung secara langsung. Dan itu adalah gunung utuh. Mata Yang Linbo rumit, dia bahkan meragukan apakah dia memenuhi syarat untuk menumbuhkan kekuatan seperti itu. Dia hanya membawa 1 tingkat gunung dalam sebulan, dan Yang Linboger mampu melakukan level ini sekarang, yang mengejutkannya. Badan Yang Linboger sedikit membungkuk, tetapi matanya menjadi lebih bertekad. Dan darah dan kinya mulai melonjak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sungguh metode penempaan yang kuat. Aku merasa badan fisikku dirangsang oleh kekuatan ini. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Aku belum pernah mengalaminya sebelumnya. Mata Yang Linboger bersinar. Tanpa menunggu tanggapan Yang Linbo, dia terus membawa gunung itu. Yang Linbo. Pada saat ini, Yang Linbo merasa sedikit frustrasi. Meskipun dia selalu tahu bahwa Yang Linboger sangat berbakat, dia tidak menyangka bahwa dia bisa mencapai level ini. Dia telah membuka fisiknya, jadi metode membawa gunung ini sangat cocok untuknya. Tetapi ada batasannya, maksimal adalah membawa 1000 gunung. Suara Taois itu muncul dan berkata dengan ringan. Fisik, Yang Linbo tercengang. Ya, tungku surga dan bumi itu untuk umum. Alasan mengapa orang dapat berkultivasi hingga yang terkuat adalah ketika seseorang menjadi kuat hingga batasnya, kekuatannya dapat menembus batasan surga dan bumi. Dengan demikian, beberapa garis keturunan dan fisik yang kuat lahir. Badan pedang Changming yang dibawa gadis ini adalah badan yang dibangkitkan oleh seorang jenderal di bawah takdir generasi pertama. Di era itu, gadis ini setidaknya bisa menjadi raja dunia. Daoye melanjutkan. Yang Linbo berpikir sejenak dan bertanya. Daoye, apakah warisan yang ingin kamu berikan kepada Sister Linger adalah orang ini? Ya, warisan ini dikenal sebagai pedang pertama di bawah takdir. Ini adalah kekuatan yang paling cocok untuknya. Tunggu, ketika dia selesai membawa gunung, warisan ini dapat diberikan kepadanya. Meskipun 2 bulan adalah waktu yang singkat, itu sudah cukup baginya untuk memiliki kekuatan untuk membunuh pola ilahi. Daoye berkata pada dirinya sendiri, tetapi nadanya sangat tegas. Kalau begitu, bolehkah aku berlatih? Yang Linbo mendambakannya. Jika dia bisa berlatih, itu akan lebih aman dalam 2 bulan. Tidak, kamu tidak perlu berlatih. Kamu tidak punya pilihan sekarang. Awalnya aku ingin membiarkanmu menerobos kultivasimu, tetapi waktunya terlalu singkat. Bahkan jika kamu menerobos, itu akan menjadi setetes air di lautan. Sekarang kamu hanya bisa melakukannya secara ekstrim, sepenuhnya merangsang badan penekan dunia, memadatkan daging dan tanah, dan darah dan alam semesta, maka kamu mungkin dapat menghadapi dilemamu. Kata Daoye. Bisakah kamu melawan Tungku? Yang Linbo bertanya. Dia tidak menyangkal apa yang dikatakan Daoye. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah waktu. Dia awalnya berencana untuk melakukannya. Sekarang setelah dia mendengar Daoye mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Lebih percaya diri, kamu bisa meledakkannya. Daoye menjawab. Mata Yang Linbo berbinar. Dia tidak meragukan kata-kata Daoye, dan bahkan menantikannya. Tetapi dengan kemajuanmu saat ini, terlalu tipis untuk membawa 100.000 gunung dan memadatkan dunia daging dan darah dalam 2 bulan. Daoye berkata lagi. Seperti petir di langit yang cerah, mata Yang Linbo meredup dalam sekejap, dan harapan yang baru saja melonjak juga tenggelam. Jangan panik, Daoye, aku belum selesai. Daoye berkata, dan kemudian tiba-tiba suaranya terhenti. Yang Linbo, metode yang aku katakan dapat menciptakan kemungkinan untukmu. Tetapi ada juga krisis besar. Jika kamu tidak dapat menahannya, kamu bahkan mungkin mati. Tetapi aku dapat memberitahumu bahwa Laoki melakukan ini saat itu. Dia berhasil, jadi badan Zenzi lahir di antara langit dan bumi. Daoye berkata, dengan sangat serius. Yang Linbo tidak ragu-ragu, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Daoye, aku bersedia melakukannya. Karena dia bisa melakukannya saat itu, aku juga bisa melakukannya. Yang Linbo tidak akan mempertimbangkannya. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan. Bahkan jika Daoye tidak mengatakannya, dia tahu bahwa dalam 2 bulan, itu hanyalah mimpi bodoh baginya untuk dapat membawa 100.000 gunung. Adapun untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang dapat bertarung di Tungku,
itu bahkan lebih mustahil. Oleh karena itu, ketika Dao Ye mengatakan kemungkinan ini, dia sama sekali tidak ragu. Hanya dalam ketiadaan segalanya kita dapat melihat keselamatan. Mereka yang telah mencapai hal-hal di zaman kuno semuanya telah jatuh ke dalam jurang. Hanya dengan melihat dunia dari jurang, kita dapat memiliki kualifikasi untuk mendaki 9 surga. Kata Dao Ye. Dia mengenali Yang Linbo di dalam hatinya. Di era manapun, tidak pernah ada yang disebut putra takdir. Dunia seperti tungku, dan dunia seperti lautan penderitaan. Hanya dengan mengolah diri sendiri, seseorang dapat menempa hati seorang pria yang kuat, berusaha untuk menyeberangi lautan penderitaan di dunia, dan mencapai sisi lain kebebasan. Pada saat ini, jawaban Yang Linbo tidak diragukan lagi membuatnya merasa lega. Dia tahu masa lalu Yang Linbo dan apa yang disimpan Yang Linbo di dalam hatinya. Dia adalah orang yang hidup, tanpa apa yang disebut belenggu keadilan, juga tidak berbelas kasih. Yang dia inginkan selalu sebuah penjelasan. Tunggu sebentar, tunggu gadis ini kembali, sampaikan ini padanya, dan kemudian aku akan membawamu berlatih di ruang takdir. Kata Dao Ye. Yang Linbo mengangguk. Dengan bakat Yang Linbo ger, hanya masalah waktu sebelum dia bisa membawa 1000 gunung. Dia tidak perlu waktu untuk memoles fisiknya, dia hanya perlu mengikuti langkah-langkah dan merangsang fisiknya, dan fisiknya akan membaik secara alami. Ini adalah kesempatan nyata baginya. Memutus kultivasi sendiri bukanlah jatuh ke dunia fana, tetapi awal dari akumulasi kekuatan untuk naik ke surga. Dao Ye, bisakah kamu memberitahuku tentang kekuatan meminjam hukum sebelumnya? Aku merasa ada yang salah dengan diriku sekarang. Yang Linbo menjadi tenang. Kekuatan semacam itu misterius dan tak terlukiskan, melonjak di balik matanya, seperti matahari dan bulan di matanya. Pada saat itu, Yang Linbo merasa seperti sedang memandang rendah semua makhluk hidup. Sayangnya, setelah kekuatan pria dari Akademi Dao Suci hancur, kekuatan itu juga mereda dan menghilang. Namun, meskipun kekuatan itu menghilang, itu juga mengubah mata Yang Linbo. Matanya masih menyimpan sebagian kekuatan, matahari dan bulan menembus matanya, dan kekuatan yang tersisa tidak dikonsumsi. Ada apa? Dao Ye bertanya balik. Aku punya perasaan aneh, seolah-olah ada seseorang di langit, berpatroli di dunia. Kata Yang Linbo. Perasaan ini sulit dijelaskan. Dia telah mendongak sepanjang jalan, tetapi dia tidak pernah menangkap apapun. Tetapi perasaan itu sangat nyata. Kamu benar, memang ada keberadaan khusus di atas dunia ini. Keilahian orang sebelumnya mungkin berasal dari sana. Dao Ye menjelaskan, membenarkan dugaan Yang Linbo. Yang Linbo mengerutkan kening. Keberadaan macam apa itu? Yang Linbo merasa bahwa dunia ini lebih rumit dari yang dia kira. Tampaknya di atas dunia ini, ada semacam kekuatan yang menyelimutinya, mengendalikan kehidupan manusia. Bagaimana mengatakannya? Itu masih terkait dengan 9 prasasti batu yang kamu lihat sebelumnya. Itu harus terkait dengan era takdir di dunia para dewa dan iblis, yaitu prasasti batu kedua. 2 roh para dewa dan iblis dan kode perang para dewa dan iblis yang kamu dapatkan adalah kekuatan yang kedua. Dao Ye menjelaskan. Takdir. Mata Yang Linbo bingung. Kamu dapat memahaminya sebagai semacam perintah dan aturan. Dao Ye menjawab, lalu sedikit tenggelam. Dan aku adalah juru bicara takdir. Suara Dao Ye juga menjadi serius. Yang Linbo terdiam sejenak, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Dia telah menebak ini sebelumnya. Ketika dia mendapatkan kitab suci perang dewa dan iblis, dia juga mendapat sebuah kalimat. Takdir berakhir dalam 10 generasi. Dia tidak memiliki terlalu banyak asosiasi pada awalnya, tetapi apa yang dikatakan Taois ketika dia meminjam hukum membuat Yang Linbo mengerti bahwa dia adalah generasi ke-10. 9 loh batu yang terlihat sebelumnya masing-masing mewakili era sebelumnya. Dan pemilik loh batu itu mungkin adalah takdir yang disebutkan oleh Taois. Yang Linbo tergerak, jadi, pemilik loh batu itu adalah orang yang ditakdirkan. Dan aku juga, Yang Linbo bertanya. Di mana yang disebut orang yang ditakdirkan di dunia ini? Hanya saja beberapa orang tidak percaya pada takdir dan menggunakan cara mereka sendiri untuk memegang takdir. Mereka tidak pernah menjadi orang yang ditakdirkan, tetapi orang yang memegang takdir di tangan mereka di suatu era. Kata Taois. Yang Linbo terdiam. Takdir adalah semacam perintah. Seberapa kuat seseorang seharusnya untuk memegang takdir? Jangan terlalu banyak berpikir, mereka terlalu jauh darimu,
Keberadaan seperti itu seharusnya tidak ada di antara langit dan bumi. Beberapa era takdir telah berlalu, dan mereka seharusnya tidak ada dalam teori. Dao Ye berkata perlahan, menarik Yang Linbo kembali ke pikirannya. Ekspresi Yang Linbo juga menjadi serius, dan nada bicara Dao Ye sangat serius. Jika bukan karena sesuatu yang bahkan menurutnya luar biasa, dia tidak akan mengungkapkan ekspresi seperti itu. Dao Ye, apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Yang Linbo. Beberapa tebakan, tetapi aku tidak yakin, kata Dao Ye. Tetapi Dao Ye tidak melanjutkan, jelas berpikir bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk memahami hal-hal ini sekarang. Lupakan saja, tidak ada gunanya bagimu untuk mempelajari ini sekarang. Lebih baik pelajari latihanmu terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, Dao Ye berkata lagi, tetapi dia tidak ingin terus menyelidiki topik itu. Yang Linbo mengangguk. Dia juga tahu bahwa hanya akan sia-sia baginya untuk mencoba memahami hal-hal ini dengan kekuatannya saat ini. Tanpa kekuatan yang setara dengan mereka, memikirkan hal-hal ini hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga. Selain apa yang kukatakan sebelumnya, menempa badan fisik dan dunia, serta darah dan ki, kamu juga harus benar-benar mulai berlatih pedang. Karena keberadaan itu telah memberikan jawaban, kamu ingin memegang pedang dan menanyakan takdir, maka kamu harus terlebih dahulu menjadi seorang kultivator pedang. Kata Dao Ye. Yang Linbo mendengarkan dan tidak menyela. Kekuatan pedang yang pernah dilihatnya sebelumnya muncul di benaknya, tetapi sangat disayangkan bahwa selain pedang itu, dia tampaknya tidak memiliki cara lain. Dan pedang itu menghabiskan terlalu banyak energi, bahkan darah dan fisiknya saat ini mungkin tidak dapat mendukungnya untuk melakukan pedang kedua. Pedangmu bukan hanya jurus pedang, lebih tepatnya, itu adalah sejenis pedang. Kata Dao Ye. Yang Linbo mengerutkan kening, dan kata-kata Dao Ye membuatnya semakin bingung. Ya, itu adalah seni pedang generasi pertama. Dengan satu pedang, hidup dan mati ditentukan, dan pintu reinkarnasi terbuka. Pendeta Tao itu melanjutkan. Yang Linbo terdiam, tetapi pedang itu muncul di benaknya. Pedang itu sangat biasa, tetapi ada perasaan yang tak terlukiskan, seolah-olah siklus hidup dan mati semuanya berada di bawah pedang itu. Ditambah dengan penjelasan dari Taois saat ini, Yang Linbo juga memiliki pemahaman yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Melihat hal ini, Taois melanjutkan, generasi pertama pendekar pedang membunuh untuk mencapai Tao. Dalam filosofinya, itu adalah hidup atau mati, jadi pedangnya memiliki konsepsi artistik ini. Ketika pedang itu terhunus, ia memotong jalan reinkarnasi hidup dan mati. Jika ia ingin orang mati, tidak ada yang bisa hidup. Tetapi penampakan ilahi memberimu pedang ini, tetapi itu tidak selalu bagimu untuk mengikuti jalan pedang ini. Kamu memiliki keinginanmu sendiri di dalam hatimu, itulah sebabnya aku tidak membimbingmu untuk waktu yang lama. Tetapi setelah pertempuran sebelumnya, keinginan di dalam hatimu menjadi lebih kuat, jadi sekarang aku ingin mengambil kesempatan ini untuk membimbingmu untuk memotong pedangmu sendiri. Taois itu berkata, berhenti sebentar. Yang Linbo tetap diam, tetapi entah mengapa dia memiliki dorongan. Dorongan untuk menghunus pedang. Swiss. Tiba-tiba, dalam sekejap, pisau patah berwarna darah muncul di tangannya. Yang Linbo menatap pisau patah di tangannya, tetapi tidak mengambilnya. Namun, saat dia ragu-ragu, pisau patah itu benar-benar mulai berubah, dan bola api merah menyala dari pisau patah itu. Saat berikutnya, pisau patah itu meleleh. Yang Linbo tertegun, dan alisnya bergerak. Pisau ini ingin mengikutimu. Ia telah mengeksekusi banyak nyawa dan telah ternoda oleh terlalu banyak darah, jadi ia memiliki kesadarannya sendiri. Sekarang ia telah merasakan pikiranmu dan langsung menghancurkan dirinya sendiri dan membentuknya kembali menjadi pedang. Pendeta Tao itu menjelaskan. Yang Linbo tertegun, penuh kebingungan. Karena pisau patah itu memiliki roh, mengapa ia membuat pilihan seperti itu? Mengapa? Sepertinya aku tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Yang Linbo bertanya. Jangan lupa bagaimana kamu mencabutnya sejak awal. Pendeta Tao itu berkata. Mata Yang Linbo bergerak, dan dia tiba-tiba mengerti. Dia mengerti, roh pedang yang patah merasakan keagungan gambar ilahi yang telah divisualisasikan Yang Linbo, jadi dia membuat keputusan ini. Baiklah, kalau begitu dia akan menjadi pedangku mulai sekarang. Yang Linbo tidak berpikir lagi, dan setelah jeda, dia meraih pedang panjang di tangannya. Karena kamu pernah menjadi pedang hakim kehidupan dan kematian,
Aku akan memanggilmu Siming mulai sekarang. Yang Linbo berkata dengan suara rendah. Bas. Darah di badan pedang berkibar dan bergetar. Meskipun reaksinya lemah, dapat dilihat bahwa dia sangat menyukai nama yang diberikan oleh Yang Linbo. Pedang ini tidak buruk, sepertinya dia telah mengeksekusi beberapa makhluk istimewa sebelumnya. Kata Taois itu. Apa maksudmu? Yang Linbo bertanya. Ada banyak senjata yang dapat membunuh orang, tetapi tidak banyak yang dapat melahirkan kesadaran. Dan Anda baru saja mencabutnya, dan langsung melahap tuannya. Ini pertanda buruk di era manapun. Jika dia tidak menghancurkan dirinya sendiri dan membentuknya kembali saat ini, saya, Sang Taois, mungkin akan mengambil tindakan sendiri untuk menghancurkan kesadarannya. Kata Taois. Yang Linbo mengangguk dan menatap pedang Siming di tangannya. Bagaimanapun, dia sangat puas dengan pedang ini. Pedang panjang itu juga sedikit bergetar saat ini, seolah-olah kata-kata Taois membuatnya merasa terancam. Yang Linbo tidak mengatakan apa-apa. Kata-kata Taois itu tidak berlebihan. Dia tidak pernah berpikir bahwa pedang patah ini luar biasa. Taois itu tidak terus berbicara, tetapi di bawah pengaruh kata-kata Taois, napas pada pedang panjang itu menjadi jauh lebih lembut. Yang Linbo juga sedikit memiringkan pedang panjang itu. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan mulai memejamkan mata dan bermeditasi. Kata-kata Taois sebelumnya membuatnya berpikir sedikit, dan dorongannya untuk menghunus pedang masih tidak berkurang sama sekali. Sekarang pedang itu sudah di tangan, perasaan itu bahkan lebih kuat. Dalam keheningan, Yang Linbo membenamkan dirinya secara langsung. Dia memvisualisasikan pedang itu dalam benaknya, merasakan arti pedang itu, dan ingin menyerang dengan pedangnya sendiri. Namun dalam keadaan tak sadar, sebuah gambar dewa tiba-tiba muncul dalam benak Yang Linbo. Dan saat gambar dewa itu muncul, cahaya pelangi langsung menyelimuti Yang Linbo. Saat berikutnya, Yang Linbo merasa bahwa dunia di depannya aneh, dan ketika dia bereaksi, dia muncul dalam pemandangan lain. Di depannya, hanya ada kekosongan, hanya menyisakan sosok dan pedang. Ini adalah. Yang Linbo terkejut. Apakah karena penampakan dewa? Yang Linbo bergumam dalam hatinya. Penampakan dewa telah membuatnya terkesan dengan pedang seperti itu, dan dia hanya bisa membayangkannya dalam benaknya. Namun sekarang, dia benar-benar menarik dirinya ke dunia seperti itu. Dia melihat bagian belakang sosok di depannya, sepotong kehampaan. Dia mulai memiliki harapan di dalam hatinya. Dan pada saat ini, sosok itu mulai menghunus pedang. Ledakan, cahaya pedang menyala, dan dunia di depannya riyuntuh, dan kehampaan itu musnah sejauh ribuan mil, seolah-olah pedang ini menghancurkan dunia dan tidak ada yang ada. Namun segera, matanya pulih. Kemudian, pria itu menghunus pedang lagi. Namun, ada perubahan pada pedang ini. Di mana cahaya pedang itu lewat, tampaknya membuka pintu kehidupan dan kematian. Itu dipenuhi dengan kemauan yang membuat orang putus asa. Tampaknya ini adalah jalan reinkarnasi di bawah pedang, yang menentukan hidup dan mati. Yang Linbo hanya melihat orang itu menghunus pedang, berulang kali, tanpa henti. Namun, setiap kali sosok itu menghunus pedang, akan ada niat pedang yang berbeda. Dia menghunus pedang sekali, itu adalah sebuah pikiran. Dia menghunus pedang ribuan kali, itu adalah ribuan pikiran. Namun, ribuan pikiran ini hanyalah satu pedang, dan ujung dari satu pedang adalah untuk menentukan hidup dan mati. Yang Linbo hanya melihat, dan dia tampaknya memahami sesuatu di dalam hatinya. Pedang ini terlalu misterius. Itu sama sekali bukan pedang, tetapi esensi dari ilmu pedang. Yang Linbo berpikir dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pedang ini benar-benar mengandung ribuan pikiran. Satu pikiran adalah semacam niat pedang. Tidak heran Taois mengatakan bahwa ini adalah ilmu pedang generasi pertama, yang terlalu menakutkan. Namun, apa niat pedangku? Yang Linbo berpikir keras. Yang Linbo punya sesuatu dalam benaknya. Sebelumnya, dia tidak tahu apa-apa tentang pedang ini. Dia tidak bisa menggambar harimau. Meskipun dia mencoba menirunya, itu hanya bentuk kosong. Namun, sekarang dia telah menangkap beberapa petunjuk. Itulah niatnya. Jika pedang ini ingin meledak dengan kekuatan untuk memutuskan hidup dan mati, dan ingin merobek jalan hidup dan mati, hal pertama yang harus dilakukan adalah memadatkan niatnya sendiri. Satu pikiran adalah pedang, dan satu pikiran dapat dipadatkan menjadi niat pedang. Dengan kata lain, itulah niatku, itulah niat pedang.
Pedang ada di tanganku, dan keinginanku adalah niat pedang. Yang Lin Bo berpikir, tidak dapat menahan diri, dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, tetapi pedang ini sesuka hatinya, tanpa jejak apapun. Namun, yang dibawanya hanyalah niatnya. Sayang sekali tidak ada perubahan yang mengguncang bumi, tidak ada ilusi, dan tidak ada kehampaan yang menghancurkan. Dunia masih sunyi. Yang Lin Bo tampak kecewa. Tidak, pikiranku terlalu sederhana. Kekuatan apapun perlu didasarkan pada kekuatan untuk dikerahkan. Dan sekarang kekuatan yang dapat kugunakan adalah energi fisik dan darah, serta dua kekuatan dewa dan iblis. Namun sekarang di dunia ini, aku adalah rumput bebek tanpa akar. Aku hanya muncul dengan pikiran, dan aku tidak dapat menggunakan kedua kekuatan itu. Otak Yang Lin Bo mulai berputar cepat. Jika memang begitu, maka lanjutkan. Dia berpikir dalam hati, dan kemudian melihat sosok di depannya lagi. Dia masih menghunus pedang, berulang-ulang, sampai suatu saat, sosok itu berangsur-angsur menjadi ilusi. Mata Yang Lin Bo tampak mahtai rasa, hanya dengan cahaya pedang yang menyala. Namun pada saat ini, sosok itu berbalik tanpa suara. Ini hanya panduan, jalanku telah gagal, tetapi dalam kehidupan ini, kau menanggung nasib kami bersembilan. Pedangmu akan lebih kuat. Sosok itu tiba-tiba berbicara, lalu menghilang. Hanya Yang Lin Bo yang tersisa di lapangan. Yang Lin Bo tertegun di tempat, menyaksikan dunia hampa jatuh ke dalam keheningan. Daoye awalnya berada di lautan kesadaran Yang Lin Bo. Meskipun dia tidak tahu apa yang dialami Yang Lin Bo saat ini, dia juga melihat penampakan para dewa. Menarik, Daoye mendesah dengan suara rendah, lalu terdiam. Seiring berjalannya waktu, Yang Lin Bo tampak dalam keadaan meditasi, dan tidak ada reaksi selama 3 hari berturut-turut. Selama periode ini, Yang Lin Bo kembali beberapa kali, menatap Yang Lin Bo yang terdiam, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Namun, dia jelas tahu bahwa Yang Lin Bo sedang berlatih, jadi dia tidak pernah menyela. Hingga 10 hari berlalu, Yang Lin Bo kembali lagi, dan langsung duduk di tempat, menatap Yang Lin Bo. Apa yang sedang dia latih? Apakah itu kekuatan yang ditinggalkan oleh paman ketiga? Yang Lin Bo mengerutkan kening. Meskipun dia telah menghentikan kultivasinya, penglihatannya masih ada. Dia bisa merasakan bahwa Yang Lin Bo sedang dalam kondisi yang sangat misterius saat ini, dan dia juga pernah mengalami kondisi ini. Saat itulah dia menaklukkan pedang Futian. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan rasa sedikit menyesal. Suatu hari, aku akan mengeluarkanmu dari akademi dengan alasan yang bagus. Yang Lin Bo berkata dengan ringan. Pada saat ini, badan Yang Lin Bo tiba-tiba sedikit gemetar. Kemudian, dia perlahan membuka matanya. Swiss. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari pupil Yang Lin Bo. Seperti matahari dan bulan, seperti ujung pedang. Yang Lin Bo terkejut. Adik kecil, kamu berlatih pedang. Dia sedikit bingung. Ketika dia berada di akademi sebelumnya, dia mengira Yang Lin Bo adalah seorang praktisi fisik, dan kemudian dia mengira dia berlatih fisik dan seni bela diri. Tetapi sekarang aura di badan Yang Lin Bo jelas seperti pedang panjang. Ya, Yang Lin Bo mengangguk dan menjadi tenang. Kakak, apakah kamu telah membawa 1000 gunung? Yang Lin Bo menatap Yang Lin Bo dan matanya juga penuh dengan keterkejutan. Dia bisa melihat sekilas bahwa fisik Yang Lin Bo telah mengalami perubahan besar, dan darah serta ki-nya melonjak. Dia bahkan merasa bahwa Yang Lin Bo tidak kalah kuat sekarang dari sebelumnya. Bagaimana kamu tahu? Yang Lin Bo menatap Yang Lin Bo dengan heran, tetapi segera, penyesalan muncul di matanya. Sayang sekali, aku tidak tahu mengapa, aku hanya bisa membawa 1000 gunung, dan sepertinya aku tidak bisa dibandingkan dengan paman ketigaku. Paman ketigaku membawa 1300 gunung saat itu. Yang Lin Bo berkata dengan sedikit kesusahan di wajahnya. Apakah ayahku membawa 1300 gunung saat itu? Yang Lin Bo terkejut. Yang Lin Bo telah mengatakan sebelumnya bahwa ayahnya juga telah berlatih mendaki gunung di puncak Luoshen, jadi dia memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan. Namun, dia tidak menyangka bahwa ayahnya bahkan lebih menakutkan daripada Yang Lin Bo membawa 1300 gunung. Ya, bahkan ketika puncak Luoshen berada di masa kejayaannya ratusan tahun yang lalu, tidak ada yang bisa melakukannya.
Paman ketiga luar biasa. Mata Yang Lin Boger penuh dengan kebanggaan, seolah-olah dia sangat mengagumi Yang Longtu. Yang Lin Bo mengangguk. Meskipun waktu telah berlalu, dia masih mengingat beberapa adegan dengan sangat jelas. Adegan ayahnya bertarung di lintai masih sering muncul di benaknya. Beberapa hal akan terukir di hatimu. Tidak, bagaimana kamu tahu bahwa aku dapat membawa ribuan gunung? Dan bagaimana kamu menjadi seorang kultivator pedang? Yang Lin Boger tiba-tiba berkata, dengan keraguan di wajahnya lagi. Saudari Linger, ada beberapa hal yang aku sembunyikan darimu sebelumnya. Sebenarnya, aku mendapat beberapa kesempatan. Yang Lin Bo menjelaskan, tetapi tidak banyak bicara. Topik tentang 10 generasi takdir terlalu berat, dan dia hanya menjelaskannya dengan mengatakan bahwa dia telah memperoleh warisan kuno. Begitu. Jadi, Yang Xuansheng benar-benar membunuhmu di awal. Mata Yang Lin Boger berubah dingin. Tidak masalah. Aku pernah membunuhnya sekali. Kata Yang Lin Bo. Pada awalnya, dia tidak puas dan membunuh Yang Xuansheng di keluarga Yang. Dalam arti tertentu, dendam di antara mereka telah terselesaikan. Setelah mengetahui tentang sikap keluarga Yang dari Gai Jiutian, kebencian Yang Lin Bo berangsur-angsur menghilang. Baguslah kamu berpikir begitu. Sayang sekali kakek telah melakukan begitu banyak hal untuk membuatmu membencinya begitu lama, tetapi kamu masih berada di pusaran itu. Kata Yang Lin Boger. Dia tampaknya tahu lebih banyak, dan alisnya berkerut dalam. Yang Lin Bo juga terdiam. Meskipun dia telah sendirian selama 10 tahun dan keluarganya telah terpisah. Namun justru karena inilah mereka memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Memikirkan hubungan antara dirinya dan keluarga Yang Lin Bo tidak bisa menahan senyum pahit. Dia terlalu bodoh sebelumnya. Dia pikir itu Boliang, tetapi dia tidak berdaya. Jangan membenci kakek. Paman ketiga adalah kebanggaan keluarga. Bagaimana mungkin kakek tega menganiaya dia? Itu hanya tren umum, tidak ada yang bisa kita lakukan. Yang Lin Boger berkata lagi. Yang Lin Bo mengangguk. Namun lebih dari ketidakberdayaan. Tren umum, dia telah menanggung terlalu banyak. Namun mengapa tren umum harus dikendalikan di tangan mereka? Mereka dapat meringkasnya dalam satu kata, mereka dapat mengomentari tren umum, dan membunuh mereka semua. Dalam keheningan, pedang di tangannya juga sedikit bergetar. Pedang itu bersinar dengan cahaya dingin, dan aura yang ganas itu seperti substansi, seolah-olah akan membunuh dunia. Namun, Yang Lin Bo masih menahannya dan menyingkirkan pedang panjang itu. Nak, jangan buang-buang waktu lagi. Dia sudah berhasil membawa gunung, dan tidak baik baginya untuk tinggal di sini. Dan sekarang, tampaknya kau sudah memiliki pemahamanmu sendiri. Langkah selanjutnya adalah mengolah metode dunia fisik. Suara pendeta Tao juga muncul pada saat ini. Mata Yang Lin Bo tiba-tiba menjadi jernih, seperti kilatan cahaya pedang, memecah kekhawatirannya. Ini adalah warisan badan pedang Changming yang aku susun untuknya. Suara pendeta Tao itu jatuh, dan sebuah bola cahaya muncul di tangan Yang Lin Bo. Yang Lin Bo penasaran, melihatnya, lalu berkata kepada Yang Lin Boger. Saudari Linger, sebenarnya, adalah hal yang baik bagimu untuk menghentikan kultivasimu sendiri. Yang Lin Bo tidak menyebutkannya sebelumnya, dan mengalihkan topik pembicaraan kepada Yang Lin Boger. Hah, apakah kau memperlihatkan bekas lukaku? Apakah kau pikir aku tidak memiliki kekuatan dan tidak dapat melindungimu? Tidak sebaik wanita bernama Luo Yitian itu. Yang Lin Boger tiba-tiba mulai menyalahkan, dan tampaknya sudah siap. Yang Lin Bo, dendam yang sangat besar. Yang Lin Bo merasa tidak berdaya. Dia tahu bahwa Yang Lin Boger pernah bertarung melawan Luo Yitian, dan setelah dia mengurangi level kultivasinya, dia hanya bisa melihat Luo Yitian membunuh semua orang, jadi dia merasa sedikit tidak puas. Bukan kakak Linger, tapi ada satu warisan yang kudapat yang sangat cocok untukmu. Karena kultivasimu sudah hilang, kau tinggal membangunnya kembali. Dengan begitu, kau pasti akan lebih kuat setelah kau membuat tungku lagi. Ucap Yang Lin Bo, dan sebuah bola cahaya misterius muncul di tangannya. Yang Lin Boger menatap Yang Lin Bo dengan tatapan bingung. Namun pada saat ini, Yang Lin Bo membuka telapak tangannya, dan bola cahaya itu tiba-tiba berkelebat dan melesat langsung ke alis Yang Lin Boger. Mata indah Yang Lin Boger tiba-tiba terbuka. Namun sebelum ia sempat bereaksi, bola cahaya itu sudah membungkusnya. Dalam sekejap, cahaya pedang mulai memancar dari badannya, dan cahaya pedang itu berkelebat dan membubung ke langit.
Swiss, Swiss, Swiss. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang di langit. Langit biru sangat luas, tetapi hanya pedang itu yang merupakan bab yang sebenarnya. Mata Yang Linbo bersinar dengan cemerlang. Sangat kuat, hati Yang Linbo terguncang. Dia tidak bisa mempercayainya. Pedang yang dia kembangkan dianggap sebagai generasi pertama takdir yang membawanya ke pedang, yang sangat menakutkan. Tetapi saat ini dia juga merasa bahwa warisan yang diberikan Dao Ye kepada Yang Linboger sangat kuat, dan mungkin tidak lebih buruk dari pedang itu. Tentu saja, Changming adalah dewa perang wanita yang dibesarkan oleh Dao Ye sendiri, dan kekuatan tempurnya dapat mengalahkan keberadaan takdir. Dao Ye berkata, sangat bangga. Kalau begitu Dao Ye akan membantu Sister Linger menjadi dewa perang kali ini. Yang Linbo mendambakannya. Dia tidak perlu dituntun. Apakah menurutmu mereka semua seperti dirimu dan tidak bisa dituntun? Dao Ye berkata dengan tidak senang. Yang Linbo tiba-tiba merasa bahwa dia seharusnya tidak berbicara, seharusnya tidak memiliki harapan apapun. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Yang Linbo merasa bahwa apa yang dikatakan Dao Ye benar. Bakat Yang Linboger secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Dialah yang benar-benar menjadi terkenal di usia muda. Pada saat ini, perubahan pada Yang Linboger juga mulai menghilang. Setelah beberapa saat, dia mendapatkan kembali ketenangannya. Yang Linbo, terima kasih. Yang Linboger tiba-tiba berkata, Saudari Linger, mengapa kita perlu mengatakan ini sebelumnya? Anda telah melindungi saya selama bertahun-tahun dan telah memotong kultivasi Anda untuk saya. Sekarang mengatakan ini, bukankah itu memalukan bagi saya, kata Yang Linbo. Dia hanya ingin orang-orang di sekitarnya menjadi lebih baik. Itu saja, warisan ini luar biasa. Bahkan yang disebut Sekte Tao dan Buddha, dan bahkan yang disebut pengadilan surgawi, mungkin tidak memiliki warisan seperti itu. Dengan warisan ini, saya dapat berbuat lebih banyak. Masih ada 2 bulan lagi. Festival Perahu Naga di bulan Mei adalah hari bagi Tuan Xia untuk memuja leluhurnya. Saya akan kembali sebelum itu. Saya akan menemani Anda ke kuil Wuwang. Yang Linboger melanjutkan, jadi, saya pergi. Yang Linboger tampaknya telah mengambil keputusan. Dia berkata dengan tenang dengan tatapan tegas di matanya. Yang Linbo mengangguk. Kalau begitu, Saudari Linger, Anda harus berhati-hati. Kata Yang Linbo. Dia tahu bahwa Yang Linboger pasti akan membangun kembali keyakinannya yang tak terkalahkan dan memulihkan kultivasinya, jadi pergi adalah hal yang tak terelakkan. Ya, jika kamu berlatih dengan baik, warisan yang telah kamu kuasai mungkin akan membuatmu terlahir kembali dalam 2 bulan. Yang Linboger mengingatkan. Ya, Yang Linbo mengangguk dengan berat. Saudari Linger, aku akan membuatmu menatapku dengan mata baru saat waktunya tiba. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu. Setelah mengatakan itu, Yang Linboger melesat dan berjalan keluar dari ruang pembawa gunung ini. Yang Linbo ragu-ragu sejenak, lalu menarik kembali pikirannya dan berkata, Master Dao, ayo kita mulai. Swiss, seolah-olah dia telah menunggu kata-kata Yang Linbo untuk waktu yang lama, tepat saat suara Yang Linboger jatuh, sosoknya melesat dan menghilang secara langsung, memasuki ruang yang dimasukinya di awal. Yang Linbo, yang harus kamu lakukan adalah membawa monumen takdir. Jika kamu bisa melakukannya, maka bahkan dengan kekuatan fisik darah dan ki yang murni, kamu akan dapat menekan tungku dan menyerang pola ilahi. Pendeta Tao itu berkata, memberitahu Yang Linbo arah latihannya. Membawa monumen takdir, mata Yang Linbo tiba-tiba membelalak. Yang Linbo terkejut, menatap 9 prasasti batu yang berdiri di depannya, dia terdiam. Ini adalah kedua kalinya dia memasuki ruang ini. Namun, ketika dia menyalakan api takdir, 9 prasasti batu itu telah menghilang dan berubah menjadi gambar dewa yang dia bayangkan. Sekarang setelah dia datang lagi, prasasti batu itu muncul lagi. Prasasti batu itu abadi. Meskipun pada saat itu telah menghilang di bawah api takdir, prasasti itu tidak akan benar-benar musnah menjadi abu. Ini adalah simbol abadi yang mewakili takdir 9 generasi terakhir. Ini adalah hadiah dari surga dan bumi dan mewakili semangat hidup mereka. Kata Taois. Yang Linbo melihatnya dengan tenang, dan rasa hormat muncul di hatinya. 9 prasasti batu itu membawa keagungan surga dan bumi. Masing-masing dari mereka tampaknya membawa periode darah dan api, menggambarkan perubahan zaman. Dalam kehidupan ini, akan ada keabadian yang menjadi milikmu di sini,
tetapi premisnya adalah kamu dapat merebut takdir. Kata Taois lagi. Yang Lin Bo tercengang. Dao Ye mengatakan sebelumnya bahwa dia adalah juru bicara takdir. Karena dia memilihku, takdir kehidupan ini seharusnya untukku. Mengapa aku ingin merebut takdir sekarang? Dao Ye, bukankah takdir sudah bersamaku? Tanya Yang Lin Bo. Memang benar takdir ada bersamamu, tetapi itu tidak berarti tidak ada yang memperjuangkannya. Kata Dao Ye. Yang Lin Bo mengerutkan kening. Dao Ye telah menyebutkan sudut pandang ini lebih dari sekali, tetapi setiap kali dia hanya menyentuhnya dan tidak mengatakan lebih banyak. Bisakah kamu memberitahuku lebih banyak? Tanya Yang Lin Bo, sambil melihat lempengan batu di depannya. Sulit untuk mengatakannya, mungkin ada hubungannya dengan apa yang dilakukan Lao Jiu saat itu. Tapi jangan khawatir, kaulah yang kupilih, dan takdir bersamamu. Siapapun yang mengambilnya akan terbunuh. Dao Ye berkata dengan sederhana, tetapi tidak mengatakan lebih banyak. Tuan Dao, kupikir ada beberapa hal yang harus kau katakan padaku. Mungkin di matamu, aku tidak cukup kuat, dan tidak baik bagiku untuk mengetahui terlalu banyak. Tetapi karena masalah ini menyangkut diriku, aku harus mengetahuinya dengan jelas. Kata Yang Lin Bo. Takdir terlalu tinggi dan ilusi. Dia tidak takut untuk memperjuangkannya, terutama ketika dia melihat prasasti takdir lagi saat ini. Dia masih ingin membangun monumennya sendiri. Tuan Dao merenung sejenak dan berkata, apa yang harus dikatakan? Itu sama di era manapun. Siapapun dapat memperjuangkan takdir. Satu-satunya hal yang dapat kita katakan adalah bahwa era ini tampaknya sedikit kuat. Kau bisa menjadi orang yang berada di atas takdir, atau mati di bawah takdir dan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Kata Tuan Dao, juga, aku memilihmu, dan mereka memilihmu. Takdir ada di tanganmu, jadi mengapa takut pada langit? Master Dao berhenti sejenak dan melanjutkan. Yang Lin Bo mengangguk. Namun wajahnya sangat serius. Meskipun Dao Ye mengatakannya dengan sangat sederhana, dia melihat jalan yang penuh darah. Dia tidak takut karena dia sudah pernah berada dalam permainan. Ketika dia terlahir kembali dari keputusasaan dan menyalakan harapan serta memasuki ruang takdir, dia tahu bahwa dia harus mengambil jalan seperti itu. Dia tidak peduli seberapa sulit jalan ini. Dia takut tidak dapat menanggung hal-hal berat ini dan mengecewakan Dao Ye. Untuk beberapa hal, kamu akan tahu apakah itu bermakna hanya setelah kamu melakukannya. Dao Ye, aku masih ingat apa yang kamu katakan di awal. Kamu mengatakan bahwa selama kamu cukup kuat, kamu akan membuat lubang di langit. Dao Ye berkata, seolah-olah dia merasakan apa yang dipikirkan Yang Lin Bo dan menunjukkan kebingungan itu padanya. Mata Yang Lin Bo berangsur-angsur menjadi tegas, dan dia menatap 9 prasasti batu. Ya, aku masih sama sekarang. Selama aku cukup kuat, aku akan tetap membunuh sampai tidak ada yang bisa mengaku sebagai musuhku. Tatapan mata Yang Lin Bo semakin tajam, dan kesuraman di hatinya pun sirna. Takdir ada di tanganku, mengapa takut pada langit? Sesaat, hati Yang Lin Bo dipenuhi ombak, dan ia dipenuhi semangat juang yang menggelora. Mari kita mulai, Pendeta Tao. Katanya, kali ini ia jauh lebih tenang, tetapi juga lebih bertekad. Baiklah, takdir itu seperti gunung. Aku akan mengubah prasasti takdir menjadi gunung takdir, dan kemudian kau dapat membawanya di punggungmu seolah-olah kau sedang membawa gunung. Pendeta Tao berkata. Yang Lin Bo mengangguk dan setuju. Baiklah, saat suara itu berakhir, prasasti takdir di depan Yang Lin Bo mulai menghilang, dan digantikan oleh 9 gunung. Punggungnya seperti naga, dan puncaknya seperti pilar, seolah-olah membawa beban langit dan bumi. Kekuatan yang dibawa oleh prasasti takdir bukanlah beban dalam pengertian tradisional, tetapi beban zaman, yang tidak dapat diukur. Dalam arti tertentu, jika Anda dapat membawanya, Anda dapat membuka dunia fisik, tetapi saya harap Anda dapat melakukannya secara ekstrim. Selain itu, prasasti itu memiliki roh, dan saya telah memberitahu mereka bahwa Anda adalah takdir generasi ini, dan mereka akan bekerja sama dengan Anda. Kata Taois. Saya akan melakukannya, kata Yang Lin Bo dengan tegas. Meskipun dia tidak tahu apakah dia dapat melakukannya sekarang, dia tidak punya jalan keluar. Tidak peduli apakah itu untuk apa yang akan dia lakukan dalam 2 bulan atau untuk harapan Dao Ye, dia tidak punya jalan keluar dan harus melakukannya. Tak lama kemudian, Yang Lin Bo melangkah maju. Menghadap Gunung Takdir, ia mulai berkomunikasi.
Ia pernah memiliki metode membawa gunung, memampatkan beban gunung hingga ekstrim untuk memperkuat badannya. Sekarang ia menggunakan trik yang sama lagi dan mendarat di Gunung Takdir ini. Gunung Takdir bersifat spiritual dan segera menjawab. Apakah kau takdir generasi ini? Suara itu halus, tetapi melonjak dengan kesedihan. Bukan aku, Yang Lin menjawab. Tetapi di masa depan aku akan mengikuti takdir. Yang Lin Bo menambahkan. Suara itu terdiam sejenak, seolah-olah sedang mempertimbangkan Yang Lin Bo, kau sangat lemah, sangat lemah. Ketika tuanku seusiamu, dia telah membunuh banyak orang di dunia dan tak terkalahkan. Suara itu muncul lagi. Yang Lin Bo, keyakinan tak terkalahkan yang baru saja terbentuk mulai mengendur, tetapi untungnya Yang Lin Bo cepat tenang. Tetapi dia tetap gagal. Aku telah melihatnya, dan dia berkata bahwa jalannya gagal, dan aku akan menjadi lebih kuat. Yang Lin Bo menjawab dengan tenang. Suara itu terdiam sejenak, lalu berkata, aku merasa kau telah memahami jalan pedangnya. Bolehkah aku melihat niat pedangmu? Yang Lin Bo mengangguk, lalu pedang Siming muncul di tangannya. Saat pedang itu keluar, Yang Lin Bo mengayunkan pedang dan menebas Gunung Takdir. Ledakan. Gunung Takdir bergerak, dan darah mengalir deras dari kehampaan, tetapi segera menghilang. Pedang ini, Dao Ye berbisik dalam diam. Dia tahu bahwa Yang Lin Bo telah menyadari pedang itu, tetapi dia tidak tahu bahwa Yang Lin Bo lahir dari pedang generasi pertama. Meskipun pedang ini sekarang tampak sangat biasa di mata mereka, makna pedang itu menunjuk langsung pada takdir. Dao Ye terdiam. Setelah waktu yang lama, dia terkekeh. Anak baik, tak terkalahkan di atas takdir, kamu memilikinya. Pedang Yang Lin Bo membuatnya takjub. Tidak seperti pedang generasi pertama, pedang generasi pertama lebih murni. 10.000 pikiran semuanya tentang hidup dan mati. Tidak diperlukan gerakan pedang. Ketika dia menghunus pedang, itu adalah akhir dari hidup dan mati. Tetapi Yang Lin Bo menyadari dirinya sendiri darinya. Dia tidak memiliki 10.000 pikiran, dia hanya memiliki satu pikiran, dan satu pikiran tidak terkalahkan. Tentu saja, dia tidak dapat melakukannya sekarang, tetapi dengan hati pedang seperti itu untuk mendukungnya, pedangnya ditakdirkan untuk tidak menjadi lemah. Dan saat ini, suara itu juga memberikan tanggapan. Aku akan bekerja sama denganmu. Yang Lin Bo sedikit terkejut. Ia mengira akan ada lebih banyak kesulitan, tetapi ia tidak menyangka bahwa setelah pedang ini, pihak lain setuju. Tak lama kemudian, Gunung Takdir di depannya menghilang, dan mulai melepaskan kekuatan seperti yang diinginkan Yang Lin Bo. Ledakan. Namun saat ia merasakan kekuatan ini, Yang Lin Bo terbelalak dan jatuh terduduk ke tanah. Pembuluh darahnya menonjol, darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Bahkan kakinya hampir tidak berguna, dan retakan muncul di organ dalamnya. Ini, Yang Lin Bo merasa bahwa ia berada di ambang keputusasaan. Kekuatan itu terlalu mengerikan, jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Ia telah sangat berhati-hati, mulai dari 1/1 beratnya, tetapi ia tidak menyangka akan ditekan sejauh ini. Namun, meskipun kekuatan ini menindas Yang Lin Bo, kekuatan di dalamnya juga merangsang fisik Yang Lin Bo. Pada saat ini, daging dan darahnya melonjak, dan darah serta ki-nya dipoles dengan gila-gilaan. Selain itu, tampaknya ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan mengalir ke dalam badannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa perubahan pada saat ini lebih baik daripada bulan latihan kerasnya sebelumnya. Dengan kata lain, jika dia pergi untuk membawa gunung sekarang, itu akan cukup untuk mendukungnya untuk membawa gunung 2 kali. Kejutan besar itu membuat mata Yang Lin Bo penuh dengan ambisi. Dia bangkit dengan susah payah, dan kemudian mulai mencoba beradaptasi dengan kekuatan ini. 1 langkah, 2 langkah. Dia mulai berjalan di ruang takdir ini. Pendeta tahu di kehampaan itu sedikit tertegun. Orang baik, ini benar-benar berhasil. Tebakan 7 orang tua saat itu benar-benar terbukti. Jika ada kesempatan untuk mencoba tebakan beberapa orang lainnya, mungkin ada hasil yang tidak terduga. Tetapi Yang Lin Bo tidak tahu bahwa dia tenggelam dalam pemolesan semacam ini. Tidak sampai setengah jam kemudian dia mulai beradaptasi dengan kekuatan ini. Tetapi dia tidak berhenti dan meningkatkan tingkat yang sama lagi. Ledakan. Tiba-tiba, Yang Lin Bo jatuh lagi. Tetapi segera, dia berdiri, dan bahkan wajahnya penuh dengan kecemerlangan. Yang Lin Bo mulai mengulangi proses ini. Terkadang dia akan lebih gila dan langsung meningkatkan kekuatannya,
dan hasilnya adalah dia sangat menderita dan berubah menjadi pria berdarah. Tetapi dia akhirnya selamat, dan kemudian dia membuka pembuluh darah abadi, mempercepat pemulihan, dan memoles hingga ekstrim. Waktu berlalu, dan sebulan lagi berlalu tanpa disadari. Di puncak Dewa Jatuh, "Tuan, saya akan pergi ke Gunung Hantu." Su Sasheng bertanya dengan ragu-ragu, menundukkan kepalanya. Kleng! Gai Jiutian menjatuhkan mangkuk dan sumpit di tangannya, dan menatap Su Sasheng dengan tidak percaya. "Kakak ketiga, apakah kamu serius?" Aku juga tidak yakin, biarkan aku memikirkannya." Su Sasheng berkata dengan suara gemetar. Karena keterkejutan Gai Jiutian, wajahnya juga menunjukkan rasa malunya yang biasa, dan memerah. "Jangan pikirkan itu, pergilah saja jika kamu mau. Aku murid Gai Jiutian, dan aku bukan pengecut." Gai Jiutian menyela Su Sasheng secara langsung. Tetapi kata-kata seperti itu membuat Su Sasheng semakin khawatir. Tidak, aku tidak akan pergi." Reaksi Gai Jiutian tidak normal. Berdasarkan pemahamannya tentang Gai Jiutian, dia seharusnya mengejeknya saat ini, mengatakan bahwa dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Tetapi sebaliknya, yang membuatnya merasa ada yang salah. Gai Jiutian sedikit tertegun, dan jelas menyadari masalahnya. Dia mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum, "Tentu saja, aku tahu bahwa kamu, seorang pengecut, tidak akan berani pergi. Jika kamu tidak ingin pergi, maka jangan pergi. Jadilah orang bodoh yang baik di puncak Luoshen, dan kemudian lihatlah kakak laki-lakimu membunuh semua orang, lihatlah kakak perempuanmu menjadi tak terkalahkan di dunia, lihatlah adik laki-lakimu mendominasi keabadian. Baiklah, pengaturan ini tidak buruk, turunlah, idiot." Wajah Su Sasheng memerah. Dalam sekejap, cahaya dingin melintas di matanya. Dan cahaya dingin itu adalah niat membunuh. Dia tampaknya telah menjadi orang yang berbeda, dan niat membunuh di badannya mengalir keluar seperti es, seolah-olah itu bahkan dapat membekukan kehampaan. "Gunung Hantu." Dia bergumam pada dirinya sendiri, lalu berbalik dan pergi. Sampai sosoknya menghilang, seringai di wajah Gai Jiutian menghilang. "Gunung Hantu?" Gu Qianqiu yang tak terkalahkan keluar darinya saat itu. "Aku ingin tahu apakah Su Sasheng dapat keluar kali ini." Dia berkata pada dirinya sendiri, dan kemudian melihat ke gunung belakang puncak Luoshen. "Hanya kau yang hilang, Yang Linbo." Istana Daxia. "Tuan Kekaisaran, bagaimana keadaannya?" tanya Xia Chengtian. Di puncak Luoshen, keempat orang itu telah pergi. Satu pergi ke Gunung Luofu, satu pergi ke Changlan, satu pergi ke perbatasan Miluo, dan satu pergi ke Guisan. Kata Zhou Gansuan. Yang dia bicarakan tentu saja adalah Li Buxiu dan yang lainnya. Lalu Tuan Kekaisaran berencana menggunakan orang-orang yang pergi ke Changlan sebagai pemandu. Tanya Xiasu. "Tidak, wanita dari keluarga Luo itu sangat kuat. Meskipun dia belum menyalakan pola dewa, kekuatan tempurnya sudah tak terkalahkan di alam tungku. Akan terlalu mahal untuk menggunakannya sebagai umpan." Zhou Gansuan berkata, dan setelah hening sejenak, dia berkata, "Tidak ada satupun yang cocok sebagai umpan. Lagi pula, kita tidak perlu pergi jauh. Itu hanya alasan agar orang tidak bisa menolak." Tuan Xia sedikit tercengang. "Apa maksudmu?" "Aku telah menghitung bahwa Yang Linbo memiliki rahasia besar. Mungkin itu terkait dengan kekuatan yang dibawa kembali oleh Yang Longtu dan wanita itu dari makam tahun itu, yang memungkinkannya lolos dari kematian, dan kemudian bahkan menyembunyikan rahasia surga. Satu-satunya hal yang dapat kuhitung adalah bahwa dia sangat peduli dengan wanita dari kuil Wuang. Lagi pula, klan naga Changlan sangat membenci Yang Longtu. Jika naga kecil Changlan tahu bahwa wanita Yang Longtu muncul di Changlan, menurutmu apa yang akan dilakukan Tuan Xia?" Zhou Gansuan berkata. Tetapi Tuan Xia mengerutkan kening dalam-dalam. Membiarkan wanita itu meninggalkan kuil Wuang. Dia bertanya, tetapi dengan cepat menyangkalnya. "Tidak, dia adalah kunci untuk menarik Yang Longtu. Meskipun Yang Linbo masih di puncak Luoshen, Anda juga telah melihat sikap Gai Jiutian. Dia pasti bersiap untuk melawan arus. Jika wanita ini meninggalkan kuil Wuang lagi, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan mengambil risiko. Kami akan bersikap pasif saat itu," kata Lord Xia. Zhou Gansuan menggelengkan kepalanya. "Lord Xia, tidak perlu membiarkan wanita itu meninggalkan kuil Wuang. Saya mendengar bahwa praktik Sein dari Istana Surga Iblis sangat istimewa.
Dia dapat terlahir kembali dengan darah. Kata Zhou Gansuan. Anda mengatakan bahwa Li Dai Tao Jiang, biarkan seseorang menyamar. Lord Xia berpikir sejenak. Itu benar. Selain itu, Sein dari Istana Surga Iblis saat ini sekarang berada di kota Shenwu. Kata Zhou Gansuan, dan cahaya dingin di matanya bahkan lebih ganas. Master Xia juga sedikit tergerak. Setelah hening sejenak, tatapan Master Xia menjadi tegas. Kalau begitu, mari kita lakukan. Namun, ada satu hal lagi, yaitu, bagaimana kita bisa membuat Yang Lin Bo tahu dan mempercayainya. Tentu saja, biarkan keluarga yang menyampaikan pesannya. Zhou Gansuan menjawab. Keluarga Yang. Sejak sikap Yang Long Qiao di akademi terungkap sebulan yang lalu, seluruh keluarga yang telah terbagi menjadi dua faksi. Satu adalah garis keturunan Yang Long Qiao. Yang lainnya adalah garis keturunan Yang Long Ye. Sikap mereka terhadap Yang Lin Bo benar-benar bertolak belakang. Bahkan karena masalah ini, mereka telah berdebat dengan Yang Kaixian lebih dari sekali, tetapi mereka semua dimarahi dan ditinggalkan oleh Yang Kaixian. Ayah, lupakan saja masalah tentang Yang Lin Bo. Yang Xuansheng berkata kepada ayahnya. Sejak Yang Kaixian membawanya pergi, menyalakan lampu Buddha untuknya, dan membiarkannya hidup kembali, dia sudah tahu pikiran Yang Kaixian saat itu. Oleh karena itu, melihat ayahnya masih menunjukkan sikap tegas seperti itu saat ini, dia juga merasa itu tidak pantas. Tidak, aku melakukan ini untuk masa depan keluarga Yang. Yang Lin Bo tidak ditoleransi oleh situasi umum, akademi, dan Tuan Xia. Yang Long Qiao secara terbuka berdiri di pihaknya, yang menyeret keluarga Yang kita ke dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Mata Yang Long Ye dalam, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga Yang. Yang Xuansheng merenung sejenak dan berkata, jadi apa? Karena saudara ketiga membuat pilihan seperti itu dan tidak pernah menganggap serius keluarga Yang tidak perlu membayar apapun untuknya sekarang. Mereka akan membawa bencana bagi keluarga Yang. Yang Long Ye menghela nafas. Saat dia berbicara, dia juga memiliki sedikit nostalgia di matanya. Dia berdiri dan menatap Yang Xuansheng. Apakah menurutmu aku tidak tahu pikiran kakekmu dan apa yang terjadi di masa lalu? Tidak, aku tahu segalanya. Hanya saja ini adalah situasi di mana tidak ada peluang untuk menang. Dengan situasi umum, siapa yang berani menentang kehendak surga? Yang Long Ye menatap Yang Xuansheng. Pada saat ini, kata-kata ini mengejutkan hati Yang Xuansheng, dan dia menatap ayahnya dengan mata yang rumit. Dia telah menargetkan Yang Lin Bo sebelumnya, bukan hanya karena hal-hal absurd yang telah dilakukan Yang Lin Bo dalam beberapa tahun terakhir, tetapi juga karena sikap yang ditunjukkan oleh ayahnya dan persepsi yang telah dia lihat dan dengar. Jadi dalam benaknya, Yang Lin Bo adalah bintang bencana, rasa malu, dan selama Yang Lin Bo ada di sana, keluarga Yang mereka tidak akan damai. Justru karena inilah dia tidak pernah merasa berutang pada Yang Lin Bo sebelumnya, dan bahkan jika dia telah menghitung terhadap Yang Lin Bo, dia merasa itu wajar. Baru setelah dia diselamatkan oleh Yang Kaixian dengan lampu Buddha, dia mengetahui rencana kakeknya. Sejak saat itu, sikapnya terhadap Yang Lin Bo berubah. Terutama setelah Yang Long Qiao menyatakan posisinya di akademi, dia merasa bahwa ayahnya seharusnya tidak begitu memusuhi Yang Lin Bo. Namun, yang tidak dia duga adalah ayahnya mengetahui pikiran kakeknya dari awal hingga akhir. Lalu, mengapa ayah mengetahui pikiran kakek dan masih melakukan ini? Mata Yang Xuansheng tampak rumit. Karena keluarga yang bisa kalah, keluarga yang bisa mati, tetapi keluarga yang tidak bisa punah. Suara Yang Long Ye berat. Ini adalah jalan menuju kematian. Kau tidak tahu seberapa besar ambisi Tuan Xia. Akar malapetaka telah tertanam 10 tahun yang lalu. Ketika saudara ketiga Changlan membunuh naga, itu sudah ditakdirkan. Kakekmu ingin mengabdikan segalanya untuk melindungi keluarga saudara ketiga. Dan, dia melakukannya. Tapi aku tidak mau. Yang Long Ye berkata dengan suara rendah. Puluhan orang di keluarga yang seharusnya tidak terlibat dalam perselisihan mereka untuk bertahan hidup. Memang benar aku menargetkan Yang Lin Bo, tetapi itu bukan kebencian, aku harus melakukannya. Yang Long Ye melanjutkan, matanya menjadi tenang. Yang Xuansheng tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa membantah. Tidak ada yang benar atau salah dalam masalah ini, hanya posisi yang berbeda. Aku menghormati keputusan ayahku, tetapi aku tidak ingin meninggalkan keluarga Yang.
Kita adalah keluarga. Jika kita hidup demi bertahan hidup dan mengabaikan yang lainnya, lalu apa gunanya berlatih? Yang Xuansheng berkata sambil membungkuk, lalu perlahan meninggalkan ruangan. Yang Longye menatap punggung Yang Xuansheng saat dia pergi, tetapi senyum penuh arti muncul di sudut matanya. Kemudian, dia perlahan membuka surat rahasia di atas meja. Apakah kamu ingin aku menyampaikan pesan untukmu dan menuntun Yang Lin Bo keluar? Tapi kamu terlalu meremehkan saudara ketiga. Keturunan saudara ketiga masih bisa menimbulkan masalah bahkan jika mereka meninggalkan ibu kota. Saat berikutnya, tungkunya berkedip, bola api melayang keluar dari telapak tangannya, dan surat rahasia di tangannya juga menghilang. Pada saat yang sama, sebuah dekrit kekaisaran juga muncul di depan Yang Longqiao. Changlan bertarung. Kamu ingin menggunakan Suner sebagai media. Terlalu berlebihan. Dia marah. Sebuah dekrit kekaisaran membuat hatinya bergejolak dan penuh dengan niat membunuh. Suner yang dia sebutkan adalah ibu kandung Yang Lin Bo. Mereka seharusnya mengincar naga kecil itu. Yang Kaixian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan suara yang dalam. Rambutnya yang panjang dan putih terurai secara alami, dan seikat jepit rambut kayu diikatkan di kepalanya. Naga kecil itu. Jadi, Tuan Xia telah mencapai langkah itu. Yang Longqiao bertanya. Hampir, sudah bertahun-tahun berlalu. Dia tidak jauh dari langkah itu saat itu. Dalam 10 tahun terakhir, dia telah membunuh semua naga di dunia. Tidak ada spesies naga di Gunung Luofu. Satu-satunya spesies naga berdarah murni adalah naga kecil di Changlan. Hari ini, Xia Tiancheng akan pergi ke Changlan. Aku khawatir dia mengincar naga kecil ini. Yang Kaixian mengerutkan kening dan berkata, matanya sedalam bintang-bintang, bijaksana dan mantap. Tetapi mengapa kamu ingin memimpin Suner? Yang Longqiao mengerutkan kening. Karena ini, Yang Lin Bo akan pergi. Kakak ketiga membunuh naga di Changlan tahun itu, dan sungai Changlan menjadi berdarah. Naga kecil itu sangat membenci kakak ketiga sehingga jika dia merasakan darahnya, dia pasti akan menyerangnya. Selain itu, mereka takut pada kakak ketiga, lebih karena mereka takut dia akan membunuh di kota Shenwu. Jika di Changlan, mereka mungkin ingin membunuh 2 burung dengan 1 batu. Yang Kaixian berkata, mengulurkan tangannya dan pedang panjang jatuh ke tangannya. Badan pedang bergetar, cahaya misterius bersinar terang, dan seluruh ruangan bersinar dengan cahaya dingin. Mata Yang Longqiao bergerak sedikit, tetapi apakah mereka tidak takut saudara ketiga akan membunuh mereka? Mereka berani membiarkan Suner dan Yang Lin Bo pergi bersama. Jika saudara ketiga mengambil tindakan, salah satu rencana mereka akan runtuh. Yang Kaixian menggelengkan kepalanya dengan ringan, apa yang dapat kamu pikirkan, mereka juga dapat memikirkannya. Dengan Zhou Gansuan di sekitar, mereka tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Namun, karena mereka melakukannya, mereka pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Jadi, kali ini kamu dapat bertindak sesuai kebijaksanaanmu. Anak itu telah menderita begitu lama, jangan biarkan dia merasa kecewa lagi. Yang Kaixian berkata, dan menyerahkan pedang panjang di tangannya kepada Yang Longqiao. Dan pedang ini adalah pedang Dewa Jatuh. Di ruang takdir, sosok Yang Lin Bo tidak lagi terlihat, dan 9 gunung takdir menjulang tinggi ke langit, menutupi seluruh ruang takdir. Namun, jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda dapat menemukan bahwa gunung takdir ini bergerak perlahan. Membawa gunung dan berjalan. Setelah sebulan, Yang Lin Bo akhirnya mencapai langkah ini. Sebuah gunung takdir, yang membawa beban takdir, akhirnya memungkinkannya untuk membawanya dengan badan fananya. Fisik Yang Lin Bo juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi saat ini. Darah dan energi beriak, dengan kekuatan mengguncang langit dan bumi. Dan mata telanjang dapat melihat bahwa di bawah gunung takdir ini, badan Yang Lin Bo penuh dengan darah dan energi yang melonjak. Ya, badan ini sekarang adalah badan takdir yang sebenarnya, sebanding dengan fisik apapun di masa lalu. Dao Ye mengikutinya seperti bayangan. Ketika Yang Lin Bo membawa gunung takdir, Dao Ye telah muncul, dan merasa takjub. Awalnya ini hanya tebakan. Saat Yang Lin Bo benar-benar melakukannya, Dao Ye masih terkejut. Dao Ye, maksudmu aku sudah berhasil sekarang? Tanya Yang Lin Bo. Memang. Tapi itu belum cukup. Meskipun kamu memiliki kekuatan mengerikan yang sama saat membuka dunia daging yang sekarang, itu bukanlah yang terkuat. Jadi kamu harus menekannya.
Hanya saat kamu membawa 9 gunung takdir, dan kemudian membuka dunia Dagieng, barulah itu bisa menjadi kekuatan penciptaan. Kata Dao Ye. Yang Linbo mengerutkan kening. Masih menunggu. Tapi yang paling dia butuhkan sekarang adalah waktu. Dia tahu betul bahwa membawa gunung takdir dan membawa dua adalah dua konsep yang sama sekali berbeda, tidak semudah menjumlahkan keduanya. Dia sudah membawa satu, dan dia tahu berat gunung takdir dan kekuatan macam apa itu. Itu adalah beban zaman, membawa kekuatan besar semua makhluk hidup di dunia. Dia bahkan merasa bahwa jika Dao Ye tidak memilihnya, jika generasi pertama tidak mengenalinya, kekuatan itu akan menghancurkannya berkeping-keping. Meskipun Dao Ye sebelumnya mengatakan bahwa ia harus membawa 9 prasasti batu takdir, ia tidak punya waktu untuk melakukannya. Mengapa kau tidak berani? Melihat Yang Linbo mengerutkan kening dan terdiam, Dao Ye bertanya balik. Dao Ye, bukannya aku tidak berani, tetapi aku telah membawa prasasti batu takdir di punggungku selama sebulan. Hanya tersisa 1 bulan lagi. Bisakah aku melakukannya? Yang Linbo bertanya. Ia tidak tahu seberapa kuat fisiknya sekarang, tetapi ia dapat merasakan perubahannya. Ada kesenjangan yang sangat besar antara dirinya sebelumnya dan sekarang. Setelah diam-diam membandingkan dalam benaknya, ia merasa bahwa ia sekarang sebanding dengan alam tungku. Dengan kata lain, meskipun kultivasinya belum menembus ke Gajah Naga, kultivasi fisiknya sudah sebanding dengan alam tungku. Bagaimana kau tahu jika kau tidak bisa melakukannya jika kau tidak mencoba? Dao Ye menjawab, dengan harapan yang tak terbatas dalam suaranya, seolah-olah di matanya, Yang Linbo dapat melakukan segalanya. Bagaimanapun, ini hanya tebakan. Jika Yang Linbo dapat melakukannya, lalu apalagi yang tidak mungkin? Kata-kata pendeta Tao itu membuat mata Yang Linbo berbinar. Dia memikirkan hal yang sama. 1 prasasti takdir mewakili 1 era, dan 9 diantaranya mewakili 9 era. Jika dia benar-benar dapat membawanya, maka badan fisiknya akan benar-benar mencapai tingkat yang mengerikan, tak tertandingi di dunia. Pada saat itu, bahkan jika kultivasinya hanya untuk menempa badannya, dia masih bisa pergi ke kuil Wuwang untuk memberitahu semua orang yang tidak mentolerirnya bahwa keberadaannya tidak perlu didefinisikan oleh siapapun. Memikirkan hal ini, matanya menjadi lebih bertekad. Kalau begitu, mari kita coba. Dengan ide yang kuat, Yang Linbo membawa gunung itu dan tiba di Gunung Takdir kedua. Gunung Takdir berdiri tegak, dengan para dewa dan iblis yang melonjak. Tetapi begitu Yang Linbo berhenti, sebuah suara muncul. Apakah kau ingin membawa era takdir kedua? Sebuah suara muncul, sama seperti suara di prasasti takdir pertama. Ya, Yang Linbo berkata terus terang. Oke. Suara itu setuju, seolah-olah telah menyaksikan Yang Linbo membawa gunung takdir pertama, dan tidak mengatakan apa-apa lagi saat ini. Segera, Yang Linbo mulai mengulangi proses sebelumnya lagi. Ledakan. Hanya dalam beberapa saat, Yang Linbo jatuh ke tanah dengan keras, dan kekuatan yang tak terkatakan langsung menghancurkan badannya. Meskipun badannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, itu masih belum sebanding dengan beban takdir. Sedikit peningkatan saja akan menghancurkannya. Pada saat ini, Yang Linbo merasa bahwa retakan muncul di meridiannya, dan darah serta energi di badannya tampaknya kehilangan dukungan dan mulai menyebar. Beban takdir membawa sebuah era, sungai waktu dan ruang yang panjang. Kau dapat membawa 1, tetapi itu tidak berarti kau dapat membawa yang kedua. Suara itu berkata dengan suara yang dalam. Itu tampaknya memperingatkan Yang Linbo. Dia tahu bahwa Yang Linbo membawa 2 energi dewa dan iblis, dan dia juga tahu apa arti kemunculan Yang Linbo di sini, jadi dia tidak ingin Yang Linbo mati. Terlebih lagi, mereka tidak ada sejak awal. Pendeta Tao lah yang memberi mereka spiritualitas sementara, jadi dia juga tahu bahwa pendeta Tao sangat menghargainya. Yang Linbo acuh tak acuh dan diam. Spekulasi sebelumnya menjadi kenyataan. Ketika takdir kedua datang, kekuatannya tampak seperti tekanan langit dan bumi, dan sulit bagi kekuatan manusia untuk mendukungnya. Terlebih lagi, itu lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Dalam sekejap, badan fisiknya riyuntuh, dan bahkan kekuatan yang telah dipadatkan sebelumnya riyuntuh pada saat ini. Hati Yang Linbo juga panik. Jika dia tidak dapat membalikkannya, maka semua pikirannya menjadi delusi, dan dia akan benar-benar menjadi orang yang tidak berguna. Jangan panik. Kamu masih memiliki urat abadi.
Badan takdir abadi tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Suara pendeta Tao muncul saat ini. Yang Linbo ingin mendukung urat abadi, tetapi dia tidak berdaya saat ini. Dengan riuntuhnya ki dan darah, bahkan jika dia ingin membuka urat abadi, itu tidak berguna. Ledakan. Pada saat ini, pembuluh darah abadi di badannya tiba-tiba mulai bekerja. Kekuatan yang sangat misterius mulai mengalir deras melalui badannya dalam sekejap, dan saat napas ini mengalir, meridiannya yang rusak mulai terbentuk kembali, dan darah yang riuntuh mulai naik dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Selain itu, menjadi semakin kuat, seolah-olah mengalami ini adalah pembalikan hidup dan Mahtei, dan kelahiran kembali menuju kemahtian. Pada saat yang sama, Yang Linbo juga berdiri dengan susah payah. Beban dari dua generasi takdir tampaknya mulai menyatu, dan pada saat kekuatan ini menyatu, Yang Linbo juga dapat dengan jelas merasakan napas mengalir melalui badannya, dan kemudian fisiknya dipoles lagi, dan tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Mata Yang Linbo senang, dan dia segera tidak ragu-ragu. Dia mulai meningkatkan kekuatannya lagi. Proses ini sangat menghancurkan, mengembara antara hidup dan Mahtei, siklus antara keriuntuhan dan pembentukan kembali. Sampai setengah bulan kemudian, ketika Yang Linbo berdiri lagi, kekuatan fisiknya sudah mampu menanggung dua gunung takdir. Tetapi Yang Linbo juga berhenti. Dia merasa ada suatu kekuatan yang menghentikannya untuk melanjutkan. Master Dao, aku merasakan suatu kekuatan yang menghentikanku untuk melanjutkan. Kata Yang Linbo, fisikmu terlalu kuat, dan kau hanya berada di tahap tempering body. Hanya yin yang tidak dapat tumbuh, dan hanya yang tidak dapat dilahirkan. Badan manusia pada awalnya adalah sebuah dunia, dan secara alami membutuhkan keseimbangan. Aku berpikir terlalu sederhana sebelumnya. Tampaknya membawa 9 prasasti-prasasti takdir surgawi bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam semalam. Master Dao menjelaskan, seolah-olah dia telah lama menduga bahwa ini akan menjadi hasilnya. Yang Linbo sedikit mengernyit. Kalau begitu, haruskah aku membuka dunia badan fisikku sekarang? Tanya Yang Linbo. Kau telah membukanya. Ketika kau mulai membawa gunung takdir surgawi kedua, dunia badan fisikmu telah terbuka, tetapi kau tidak merasakannya. Kata Master Dao. Yang Linbo tercengang. Sudah terbuka, ya, dan membuka dua dunia fisik. Satu gunung takdir surgawi adalah dunia fisik. Fisikmu sudah berada di tungku era ini. Selain itu, ini baru permulaan. Ketika kamu membuka dunia badan fisikmu 9 kali, pasti akan ada perubahan yang tak terduga. Master Dao melanjutkan. Hati Yang Linbo tergerak. Ketika Dao Ye mengatakan bahwa fisiknya sudah berada di atas tungku, dia tiba-tiba terkejut. Dia tahu betul bahwa orang-orang yang akan dia hadapi selanjutnya terlalu menakutkan. Dia tidak tahu rahasia apa yang ada di baliknya, tetapi jika dia tidak memiliki kultivasi alam tungku, maka yang bisa dia andalkan hanyalah keberaniannya. Tidak peduli apapun, dia pasti akan pergi ke kuil Wuwang. Jadi sekarang ketika Dao Ye mengatakan bahwa kekuatan fisiknya menguasai tungku, dia secara alami bersemangat. Tetapi sekarang, tidak ada gunanya untuk terus berlatih. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah meningkatkan kultivasi kita. Kata Dao Ye. Yang Linbo mengangguk. Dia benar-benar perlu meningkatkan kultivasinya. Alam penempaan badannya saat ini masih terlalu dangkal. Dan seni pedang. Sekarang setelah kamu muncul dari seni pedang generasi pertama, kamu harus memadatkannya. Kamu memiliki 10.000 pedang dalam satu pikiran, dan kamu hanya ingin menjadi tak terkalahkan. Maka kamu harus memadatkan keyakinanmu yang tak terkalahkan. Jadi tidak baik untuk bekerja di balik pintu tertutup. Kamu harus keluar. Pendeta Tao itu melanjutkan. Keluar. Yang Linbo merenung sejenak. Sejak 10 tahun yang lalu, kota Shenwu ini telah menjadi kandang baginya. Dia telah berpikir untuk keluar berkali-kali, tetapi itu tidak mungkin pada saat itu. Tetapi sekarang setelah dia sampai sejauh ini, apa yang perlu ditakutkan? Terlebih lagi, sekarang latihannya telah mencapai titik kemacetan, dan keluar adalah satu-satunya pilihan. Dengan pemikiran ini, Yang Linbo tidak lagi ragu-ragu, berjalan keluar dari ruang takdir, dan kembali ke tanah pegunungan pembawa. Ledakan. Tetapi pada saat ini, seluruh tanah pegunungan pembawa tiba-tiba meraung. Kemudian, 100.000 gunung di depannya mulai riuntuh. Yang Linbo juga terkejut dengan pemandangan ini. Dia melihat pemandangan di depannya dengan ngeri,
dengan tatapan terkejut di matanya. Tuan Dao, apa yang terjadi? Itu normal. Anda membawa beban takdir. Gunung kehampaan semacam ini secara alami akan berdiri di depan Anda, kata Tuan Dao. Yang Linbo sedikit tertegun, dan dia masih sedikit bingung. Tetapi pada saat ini, bayangan putih tiba-tiba turun dari kehampaan. Itu adalah kera putih Fu Yue. Fu Yue memiliki wajah yang serius. Dia melihat ke depan, dan kemudian menatap Yang Linbo. Apa yang kamu lakukan? Wajah Yang Linbo menunjukkan sedikit rasa bersalah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menghancurkan tanah yang membawa gunung di depannya dalam satu latihan. Ledakan. Tren keruntuhan di depannya menjadi semakin kuat, dan pada akhirnya seluruh ruang bergetar hebat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kera putih itu meraih Yang Linbo dan hendak pergi. Namun saat berikutnya, kera putih itu tertegun. Itu tidak bergerak sama sekali. Dia tidak bisa mengguncang Yang Linbo sama sekali. Yang Linbo tersenyum canggung, lalu menariknya ke atas, melompat, dan muncul di luar dunia. Dan pada saat kedua sosok itu muncul di dunia luar, sebuah pintu di depan mereka runtuh seketika, dan tanah yang membawa gunung juga menghilang dan tidak ada lagi. Perubahan di depannya membuat Fu Yue tercengang, dan dia acak-acakan tertiup angin. Dia tidak pernah menyangka bahwa tanah Danshan, yang telah diwariskan selama ribuan tahun, akan runtuh di depannya. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia diberi nama Fu Yue karena tanah Danshan ini ada. Sejak puncak Luoshen dirampok dan dihancurkan ratusan tahun yang lalu, tanah Danshan ini telah menjadi kepercayaannya, tetapi sekarang telah runtuh di bawah hidungnya, yang membuatnya marah. Aku juga tidak tahu, hanya saja setelah Danshan berakhir, seperti itu. Yang Linbo menjelaskan. Dia bisa merasakan kemarahan kera putih, dan dia juga bisa merasakan kesedihan di balik kemarahan itu, seolah-olah imannya telah runtuh. Jadi, dia bersedia menjelaskannya. Namun, mengapa tanah Danshan runtuh? Bahkan dia sendiri tidak bisa mengatakannya, tetapi dia yakin itu terkait dengannya. Fu Yue tertegun, lalu mensibir. Selesai membawa gunung. Kamu benar, jika seseorang dapat membawa 100.000 gunung, ruang ini akan runtuh, tetapi apakah menurutmu itu mungkin? Baru lebih dari 2 bulan, dan kamu bilang kamu selesai membawa gunung. Wajah Fu Yue penuh dengan kedinginan. Dia sama sekali tidak mempercayai omong kosong Yang Linbo. Yang Linbo tercengang. Dia tidak menyangka bahwa kata-katanya yang santai akan benar-benar tepat sasaran. Dia tidak yakin berapa banyak gunung yang bisa dipikul oleh badannya saat ini, tetapi beban takdir, yang membawa sebuah peradaban, sebuah era, penempaan semacam itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh gunung dan sungai biasa. Terlebih lagi, dia sekarang membawa 2 gunung takdir. Dia berpikir bahwa bahkan jika dia tidak mencapai 100.000 gunung, itu tidak akan membuat perbedaan. Tetapi dia tidak dapat menjelaskannya. Tempat di mana dia membawa gunung-gunung itu telah runtuh, dan bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu, dia tidak dapat membuktikannya. Apa yang terjadi? Pada saat ini, sosok Gai Jiutian turun. Kutu kupret. Kalimat pertama Gai Jiutian tidak lagi tenang. Dia melihat ke depan yang kosong dan tercengang. Di mana alam rahasia Danshanku? Apa yang terjadi? Gai Jiutian mengerutkan kening, dan auranya terpancar darinya. Rasa tertekan menyelimutinya. Namun, Yang Linbo hanya mengernyit sedikit tanpa reaksi lain. Ia juga berusaha keras untuk menunjukkan perasaan yang tak tertahankan, tetapi ia tidak dapat melakukannya. Tekanan itu menghilang begitu saja. Tidak ada gunanya. Ia bahkan tidak perlu mengaduk darahnya, dan tekanan itu pun menghilang. Gai Jiutian jelas menyadari hal ini, matanya memadat, lalu ia meraih Yang Linbo. Saat berikutnya, tatapan matanya mulai berubah terus-menerus. Bukankah kau seorang kultivator pedang? Tanyanya dengan heran. Yang Linbo mengangguk, ya. Ia memang seorang kultivator pedang. Itulah jawaban yang diberikan oleh dewa. Dalam kehidupan ini, ia akan berjalan dengan pedang, dan ia sendiri sangat menyukai perasaan memegang pedang, seolah-olah ia dapat memotong semua ketidakadilan. Lalu bagaimana caranya? Gai Jiutian terus menatap Yang Linbo di matanya, dan pemandangan seperti itu membuatnya sedikit tidak percaya. Dalam lebih dari sebulan, Yang Linbo telah memoles badannya hingga ke tingkat ini. Sebelumnya di akademi, meskipun ia menunjukkan kekuatan fisik yang kuat yang dapat mengalahkan gajah naga,
ada perbedaan besar antara gajah naga dan tungku. Ia berharap Yang Linbo dapat meningkat dalam waktu singkat. Bagaimanapun, ia adalah putra Yang Longtu, dan 3 kata ini saja sudah layak untuk dinantikan. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa Yang Linbo dapat meningkatkan badan fisiknya sejauh ini. Selain itu, ia mengangkat Yang Linbo karena pedang Yang Linbo, jadi ia menduga bahwa Yang Linbo adalah seorang kultivator pedang. Dan jika seorang kultivator pedang ingin meningkat, ia harus bekerja keras. Namun saat ini, Yang Linbo jelas lebih fokus pada pengembangan pikirannya daripada pada pengembangan badannya. Yang Linbo merenung sejenak dan melihat ke depan. Gai Jiutian juga melihat ke arah tatapan Yang Linbo. Sial, Gai Jiutian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat lagi. Namun tidak seperti sebelumnya, ia marah sebelumnya, dan sekarang ia terkejut. Bahkan mata Fu Yue menjadi rumit saat ini, dari kemarahan dan ejekan menjadi tidak percaya. Setelah waktu yang lama, keduanya menjadi tenang. "Bagaimana kekuatan bertarungmu sekarang?" tanya Gai Jiutian. "Aku tidak tahu, tetapi aku merasa bisa menghajar Ye Tuxian sampai mati seperti terakhir kali," ucap Yang Linbo, dan pertempuran hari itu muncul di benaknya, dan dia memberikan jawaban yang positif. Pupil mata Gai Jiutian mengecil. "Apakah kamu tahu di alam mana Ye Tuxian berada?" Yang Linbo menggelengkan kepalanya. Dia adalah murid Qi Shengdao, mempraktikkan pembunuhan militer. Kekuatan bertarungnya bisa dikatakan tak terkalahkan di alam tungku. "Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhnya?" Yang Linbo merenung sejenak, lalu mengangguk. Ya, Yang Linbo bisa memahami keraguan Gai Jiutian, tetapi dia yakin dalam hatinya bahwa dia bisa melakukannya. Gai Jiutian mengangguk. "Kalau begitu, aku bisa tenang. Ikutlah denganku." Gai Jiutian tiba-tiba menjadi serius, dan melompat ke udara, menuju puncak depan. Yang Linbo, meskipun badan fisik alam tungku juga bisa terbang, itu tidak seanggun seorang praktisi seni bela diri. Setelah ragu-ragu sejenak, Yang Linbo menggunakan energi fisik dan darahnya untuk naik ke langit. Setelah beberapa lompatan, dia juga tiba di puncak depan. Tetapi dia tidak tahu bahwa pada saat itu dia menghilang. Retakan muncul di seluruh tanah, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan yang dikeluarkan Yang Linbo. Fu Yue melihat retakan di bawah kakinya, matanya penuh pertimbangan, dan kemudian beberapa saat kemudian, cahaya yang mengejutkan meledak. Ternyata seseorang benar-benar dapat melakukannya. Saat berikutnya, sosoknya berubah menjadi cahaya putih dan membubung ke langit, mengejar ke arah Yang Linbo. Pada saat ini, di puncak Dewa Jatuh, Yang Linbo menatap orang yang muncul di depannya dengan tatapan rumit. Itu adalah Yang Longye. Yang Linbo tercengang. Saat ini, Yang Longye sedang menyeruput teh di atas meja, sementara Gai Jiutian berada di sampingnya. "Aku sudah menunggumu selama 7 hari, dan akhirnya kau keluar." Yang Longye perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Yang Linbo. Yang Linbo mengerutkan kening. Meskipun dia tidak lagi memiliki kebencian yang begitu dalam terhadap keluarga Yang, itu tidak berarti dia bisa menghadapinya dengan tenang. Selain itu, sikap Yang Longye masih acuh tak acuh, dan dia bahkan bisa melihat rasa jijik yang familiar di matanya. "Aku datang ke sini untuk memberitahumu sebuah berita." Yang Longye berdiri, berjalan di depan Yang Linbo, dan menatap lurus ke mata Yang Linbo. "Changlan akhir-akhir ini tidak damai. Ada pertarungan antara kuil Wuwang dan kuil kuno Longchan." Dia berkata, menekankan setiap katanya. "Apa hubungannya denganku?" Yang Linbo bertanya dengan lembut, dengan sikap yang sangat tenang. "Pertarungan antara sekte Buddha tentu saja tidak ada hubungannya denganmu. Namun, kuil Wuwang telah membawa pergi seorang wanita." Yang Longye melanjutkan. Namun, pada saat ini, Yang Linbo mengerutkan kening. Cahaya dingin melintas di matanya, dan darah serta Qi yang agung memadat di matanya dalam sekejap. "Apa yang kau katakan?" Wajah Yang Longye berubah, dan dia mundur beberapa langkah, lalu wajahnya menjadi suram. "Kultivasi fisik." Dia terkejut, tetapi segera tenang. "Aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu berita ini. Adapun sisanya, kau putuskan sendiri." Yang Longye berkata. Setelah berbicara, dia berbalik dan melangkah ke kehampaan. Adapun sisanya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, Yang Linbo, saat ini, telah memicu badai di dalam hatinya. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh Tuan Xia.
Meskipun tidak ditujukan padamu, jika kau tidak pergi, ibumu akan berada dalam bahaya. Gai Jiutian berbicara dengan lembut saat ini. Kalau begitu pergilah. Yang Linbo menjawab, dia tidak ingin memilih, dan dia tidak akan memilih. Karena ini melibatkan ibunya, bahkan jika itu adalah jebakan, dia akan pergi dengan senang hati. Musim semi di bulan Maret tidak cukup hangat untuk hati pemuda itu, tetapi angin di puncak Luoshen dingin, membuat orang menggigil. Yang Linbo tenang, seolah-olah dia tidak menyadari niat membunuh di belakangnya. Jika kamu meninggalkan ibu kota, ancaman ayahmu tidak akan ada lagi, dan banyak orang mungkin menggunakan cara apapun. Gai Jiutian berkata dengan lembut. Dia juga terkejut, karena dia tahu bahwa Yang Linbo pasti akan setuju. Seorang kultivator pedang pasti memiliki sesuatu dalam pikirannya, terutama karena dia telah melihat pedang Yang Linbo. Jika Yang Linbo tidak memiliki apapun dalam pikirannya, dia tidak akan membuat pendapat seperti itu. Aku juga tidak ingin mereka hidup. Yang Linbo berkata dengan lembut. Delusi pemuda itu telah lama hancur saat itu. Apa yang ada di hatinya adalah sederhana dan murni, membalas dendam dengan kejujuran dan membalas kebaikan dengan ketulusan. Gai Jiutian sedikit tertegun, dan untuk pertama kalinya dia merasakan sisi tajam dalam diri Yang Linbo. Jika Yang Linbo harus berjuang untuk bertahan hidup di akademi, maka saat ini, hati Yang Linbo menjadi tajam. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus membayar harganya, tidak peduli siapapun itu. Yang Linbo terus berbicara, menatap Gai Jiutian dengan pandangan berlawanan dari cahaya, dan melihat keterkejutan di mata Gai Jiutian, dia menambahkan, bukankah begitu? Pertanyaan retoris ini membuat Gai Jiutian sedikit bingung. Dia telah menghadapi banyak orang, dan seseorang menanyakan pertanyaan yang sama kepadanya saat itu. Itu adalah Yang Longtu. Hanya saja saat itu, dia tidak memiliki tekad untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Sekarang kata-kata yang sama keluar dari mulut Yang Linbo, dan mata yang murni, paranoid, dan hampir obsesif itu membuatnya tergerak. Ayahmu mengatakan hal yang sama kepadaku. Gai Jiutian menjawab, mendesah sedikit. Dulu, aku pernah bilang padanya bahwa tidak ada keadilan yang mutlak di dunia ini. Orang yang berdiri di tempat tinggi, matanya bukan belas kasihan, melainkan hiburan. Aturan adalah mainan di tangan mereka. Mereka menghukum semua makhluk hidup dengan aturan, tetapi mereka sendiri yang bermain dengan aturan. Jika ingin lolos dari nasib boneka, kamu harus seperti debu. Kata Gai Jiutian, tatapan matanya sangat rumit. Aku tidak mau. Yang Linbo menggelengkan kepalanya. Berbaur dengan dunia adalah sifat yang tercela, hanya penjelasan lain untuk mengikuti arus. Sebagai perbandingan, aku lebih suka menjadi algojo yang keras kepala. Jika mereka tidak menoleransi, tarik mereka turun dari ketinggian. Kata Yang Linbo, tatapan matanya tegas, dan semangat pemuda itu tidak diragukan lagi terungkap saat ini. Mata Gai Jiutian sedikit menyipit, menatap anak laki-laki berusia 16 tahun di depannya, dan terdiam lagi. Pandangan seperti itu juga tidak asing baginya. Di puncak Luoshen tahun itu, seorang pemuda, Fang Yan, ingin menggunakan pisau di tangannya untuk memulihkan dunia yang bersih. Tahun itu, waktu itu, pemuda itu, sama seperti Yang Linbo. Pikirannya tercabik, dan dia tersenyum pahit. Sebenarnya, dia tidak ingin kamu mengambil jalan ini. Kalau tidak, dia tidak akan berkompromi saat itu. Gai Jiutian melanjutkan. Kali ini dia menatap Yang Linbo dengan wajah muram. Yang Linbo menatap Gai Jiutian. Dia tidak menyangka ayahnya memiliki masa lalu seperti itu. Bisakah kamu ceritakan tentang ayahku? Gai Jiutian mengangguk. Kedua sosok itu berdiri di tebing, dari senja yang redup hingga bintang-bintang yang berkelap-kelip, lalu ke ikan putih yang memecah fajar. Mereka membicarakan hal ini sepanjang malam. Ayahmu seorang pembuat onar. Tahun itu, dia berjalan sejauh 8.000 mil, membunuh dalam perjalanannya ke istana Miluo, dan memenggal kepala Pangeran Miluo. Sejak saat itu, dia dijuluki Yama Dunia di Miluo. Siapapun yang dia ingin mati pada pukul 3 pagi tidak akan hidup sampai pukul 5 pagi. Di waktu lain, ayahmu berada di kota Shenwu. Kamu tahu keluarga Ye, putra kedua dari keluarga Ye itu sombong dan mendominasi. Untuk memuaskan nafsunya sendiri, dia langsung membuat sarang uang secara rahasia. Ayahmu tahu tentang itu, dan dia membunuh beberapa jalan dengan pisau, dan akhirnya memenggal kepala kutu kupret itu di depan pintu keluarga Ye.
Juga, hal yang paling keterlaluan adalah di Changlan. Saat itu, ayahmu menjadi pusat perhatian. Dia pergi ke pertemuan sendirian dan membunuh putra sekte Tao dan putra sekte Buddha. Dia adalah musuh semua orang, tetapi dia tidak terkalahkan. Juga, Gai Jiutian terus berbicara, seolah-olah dia sedang bermimpi kembali ke masa lalu. Dan matanya penuh dengan emosi. Yang Linbo hanya mendengarkan. Aku merasakan rasa hormat di hatiku. Jika benar-benar ada pahlawan di dunia, mungkin itu adalah ayahku. Entah sudah berapa lama berlalu, mungkin Gai Jiutian juga merasa bahwa ia telah berbicara terlalu banyak, jadi ia berhenti. Jadi, ayahmu sebenarnya tidak ingin kau menempuh jalan ini, apakah kau mengerti? Karena ia telah menempuhnya, ia tahu rasa sakitnya. Gai Jiutian mengalihkan topik pembicaraan dan kembali menatap Yang Linbo. Yang Linbo mengangkat alisnya. Tetapi, lebih masuk akal bagiku, putranya, untuk menempuh jalan yang tidak pernah ia tempuh. Lagi pula, ia berkompromi karena aku, jadi biarkan aku membantunya mengambil pisau jagal lagi. Yang Linbo menjawab, ia tidak punya jalan keluar. Sejak ia keluar dari pondok jerami kuil Wuwang, ia telah memulai jalan yang tidak dapat kembali. Itu adalah keinginannya, bagaimana ia bisa begitu saja memutuskannya. Gai Jiutian menghela napas. Dia tahu banyak hal, dan dia juga tahu apa yang akan dihadapi Yang Linbo. Lalu kapan kamu akan pergi? Ayo pergi sekarang. Menurut apa yang guru katakan sebelumnya, pertarungan di antara mereka akan dimulai dalam 7 hari, dan Changlan berjarak puluhan ribu mil dari ibu kota, jadi aku tidak punya waktu untuk tinggal. Kata Yang Linbo, baiklah, perjalanannya tidak akan damai. Bawalah Fu Yue bersamamu. Dia bisa menghalangi banyak masalah untukmu. Selain itu, Fu Yue akan membawamu menemui beberapa teman lama, dan mereka juga akan menjadi pembantumu. Kata Gai Jiutian. Dia tampaknya telah membuat keputusan, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menyala saat dia berbicara. Seperti api, mengamuk. Yang Linbo mengangguk dan tidak menolak. Pada saat ini, Fu Yue datang kepadanya, dan tampaknya telah menerima instruksi Gai Jiutian, berdiri di samping Yang Linbo tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, dia juga berubah, menjadi terlalu kecil untuk orang biasa, dan rambut putih di badannya tersembunyi, tampak seperti orang tua. Yang Linbo berdiri dan berjalan menuruni puncak Dewa Jatuh, tetapi setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti. Terima kasih, Guru. Gai Jiutian sedikit tertegun, lalu melambaikan tangannya. Cepat dan keluar. Jalan menuruni gunung telah terputus. Selama Yang Linbo menyendiri, sesuatu yang tidak diketahuinya terjadi. Hutan bambu yang menghubungkan puncak Dewa Jatuh dan Akademi terbelah oleh pedang, dan jalan menurun lain pun terbuka. Namun, ini normal. Bagaimanapun, dalam pertempuran sebelumnya, kedua belah pihak telah melihat hidup dan mati. Jika mereka mengambil jalan semula lagi, konflik pasti akan terjadi. Yang Linbo tidak peduli, itu hanya sebuah perjalanan. Berjalan sepanjang jalan, Yang Linbo berjalan ke sisi Sungai Wuwang. Sungai Wuwang pada bulan Maret berdeguk, dan air terjun yang tergantung di Gunung Wuwang penuh dengan vitalitas. Yang Linbo berdiri di kejauhan, menatap ke atas gunung. Dia terdiam hingga lonceng di kuil Wuwang berbunyi, lalu dia berbalik dan pergi. Fu Yue mengikutinya dari dekat, tidak meninggalkan sisinya. Keduanya perlahan menjauh dan menghilang di bawah Gunung Wuwang. Pada saat yang sama, di akademi. Di sebuah istana yang tergantung di tengah gunung. Xiao Xiang, dia telah meninggalkan ibu kota. Dalam perjalanan ke Changlan, aku harus membuat masalah untuknya. Jika memungkinkan, aku ingin tahu peluang apa yang dimilikinya. Sebuah suara muncul. Guru, aku tidak mengerti. Karena dia telah meninggalkan ibu kota sekarang, kita dapat membiarkan para kultivator dunia mengambil tindakan. Orang-orang kuat di Miluo membenci Yang Longtu sampai ke tulang. Aku yakin ada banyak orang yang ingin mengambil tindakan. Sebuah suara wanita muncul di samping, lembut dan lembut. Itu adalah gadis yang menghalangi Yang Linbo di akademi sebelumnya. Dia belum bisa mati. Dia masih sangat berguna. Permainan pembunuhan itu pada bulan Mei. Suara itu muncul lagi. Ya, Xiao Xiang pasti akan menemukan cara untuk mengetahui rahasianya. Suara gadis itu muncul, lalu berubah menjadi cahaya dan bayangan, melewati langit puncak Luoshen dan menghilang. Bersambung.